Saya jujur dulu nggak punya hati buat sekolah. Terus gimana Kak Christine? Akhirnya punya hati ya? Punya hati, dikasih Tuhan gitu. Iya. Jadi dulu itu tahun 2005. Bahkan hamba Tuhan itu otoritasnya kalah loh sama guru. Loh, iya. Hamba Tuhan aja pendeta, dia ngomong, saya ini kalah otoritasnya sama guru. Saya nek ngomong, ya. Sama anaknya ya. Dia kalau ngomong masih gak dipercaya. Kemana gitu ya. Tapi kalau suruh tinggal di sana yang bener-bener primitif, saya nggak tahu bisa nggak. Iya ya, saya mengerti ya. Flying high, we're flying high. CMCFM. Nah bintang Tuhan, kita tadi sudah mendengar luar biasa bagaimana Tuhan itu yang mendukung setiap anak-anak, yang memberikan visi, mimpi yang begitu besar, dan bukan cuma kita yang diberikan visi itu, tapi Tuhan juga bekerja di sana. Kalau kita tadi sudah mendengarkan visi Rasuli Rahmani Rajani, kemudian ada Seven Voices ya. Sekarang kita akan bertanya kepada Kak Christine jauh lebih dalam ya, jauh lebih dalam. Karena kita sebelum Kak Christine datang sudah mengulik-ngulik dari sumber-sumber saya ya Natalia ya. Benar sekali. Ya, kita dengar kalau Kak Christine ini dipercaya di bidang pendidikan. Nah, bagaimana ketika itu Kak Christine yakin kalau Kak Christine itu bergerak di bidang pendidikan? Ya, jadi dulu waktu saya masih, saya dulu juga nggak pernah berpikiran gitu ya, kalau Tuhan tuh panggil saya di pendidikan. Jadi kalau kemarin kan saya udah cerita kalau waktu masih muda Tuhan punya menanamkan sebuah visi mimpi gitu kan ya. Tapi nggak tahu nih saya mau jadi apa gitu. Bahkan lulus pun nggak tahu mau apa gitu kan. Jadi kalau ditanya waktu kecil cita-citanya apa, nggak tahu saya, nggak tahu. Jadi tanya tujuan hidup apa juga nggak tahu gitu kan. Tapi ya itu sejalan dengan berjalannya waktu ya. Tetap saya pengen punya hidup untuk Tuhan, saya tetap pengen melayani Tuhan. Tapi dulu kan saya mikir ya, waktu saya pelayanan yang saya ceritakan itu, saya pelayanan ke gereja, ikut training pelayan. Waktu itu saya tuh pelayannya daftarnya di pelayan musik. Ya. Karena apa? Ya itu saya bisa melayani musik. Saya merasa bahwa ya saya melayani musik lah gitu kan. Tapi ya nggak sempat, saya kan nggak lanjut gitu ya. Dan skill musik saya juga nggak yang expert banget gitu ya. Pokoknya saya bisa main gitu. Dan waktu training pelayan yang kedua, ini saya tiba-tiba berubah loh sebenarnya. Jadi waktu saya training pelayan kedua kan saya ceritakan waktu mau di gereja lain itu, saya kan ikut training pertama, saya daftarnya tuh di musik. Kemudian saya kan batal nih, terus saya kedua kan saya mau daftar lagi. Yang kedua tuh daftar saya lain, bukan musik lagi, udah berubah. Penginjilan. Penginjilan gitu waktu itu. Tapi nggak sempat jalan lagi. Nggak jalan lagi gitu. Jadi sempat ganti-ganti gitu ya kerinduannya, tapi semuanya ya untuk melayani Tuhan gitu. Terus waktu itu saya kuliah. Waktu saya kuliah, karena saya juga butuh duit, uang saku saya dulu nggak banyak. Saya dulu pas-pasan gitu ya. Saya pas-pasan, jadi kalau waktu makan tuh irit banget gitu, irit banget ya, pas-pasan. Kemudian ya pasti butuh dana. Jadi waktu itu ada teman saya yang kebetulan ya Tuhan kasih EQ yang ya lumayan tuh bisa mengajar gitu ya. Jadi saya bisa ngajar, akademik lumayan gitu. Jadi saya bisa ngelesin gitu. Nah ada teman saya nih yang nawarin ngelesin. Akhirnya saya ngelesin nih gitu kan. Ya lumayan dapat dana dari sana. Dapat dana dari sejak kuliah tuh saya sudah ngelesin, jadi udah dapat uang lumayan untuk penghasilan ya. Kemudian saya lulus, saya buat VOB waktu itu ya, VOB Education bersama teman-teman yang lain. Nah dari sana kan saya mulai dapat dana juga ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah waktu itu sekolah, saya jujur dulu nggak punya hati buat sekolah. Terus
gimana? Gimana Kak Kristi bisa Akhirnya sampai punya hati ya? punya hati, dikasih Tuhan gitu. Iya. Jadi dulu itu tahun 2005 ada satu temen saya yang di Hobi Education ya, yang sampai sekarang itu memang hatinya di pendidikan gitu ya. Dari dulu sejak kuliah sampai dia lulus, sampai dia akhirnya mulai merintis sekolah, itu memang dia panggilannya di pendidikan deh. Wah, itu udah jangan diragukan lagi. Ya jadi dia yang mengerjakan, saya cuma support karena waktu itu saya juga supportnya lebih ke umum ya sebenarnya. Saya lebih ke umum, jadi lebih ke arah ya secara umum. Jadi untuk semua misi-misi Tuhan tuh ya paling enggak saya pasti kadang ikut-ikut ya, maksudnya ikut menasihati atau ikut mengatur gitu ya. Nah khusus yang pendidikan, saya dulu ya hanya sekedar tahu aja. Saya tetap waktu itu masih ngelesin karena juga waktu ya butuh duit juga gitu kan untuk kerja ya pekerjaan saya akhirnya ngelesin itu. Nah waktu itu sekolah sudah mulai berdiri ya 90% ya diurus sama teman saya gitu kan. Saya cuma kadang cuma kadang konsultasi ke saya, oh gimana ya cara ini gitu ya, terus gimana cara mengembangkan gini-gini ya, sudah kita konsultasi, kita kerjasama merencanakan gitu ya. Nah lama-lama gitu ya kurang berkembang waktu itu, kemudian sampai tahun sekitar 2005, tahun 2007, pokoknya berapa tahun gitu, 2009 kalau nggak salah, itu sempat mengalami stagnasi kayak gitu. Nah stagnasi kita sempat pindah-pindah tempat juga untuk pendidikan. Waktu itu masih merintis di playgroup TK, lebih ke arah misi dulu sebenarnya, misi kampung, anak kampung gitu, anak-anak yang kurang mampu itu kita banyak dulu menurut kita. Nah terus akhirnya suatu saat bener-bener sekolah ini stagnan gitu, terus akhirnya ya itu akhirnya kita langsung mulai terjun lebih gitu, mulai kalau nggak salah tahun 2008 2009 itu mulai 2007 sekitar 2007 gitu mulai terjun lebih, dan akhirnya ya itu saya mulai lebih banyak lagi memikirkan, tapi ya hatinya masih agak separuh-separuh sih, belum full. Masih belum full bener-bener terjun di dalamnya gitu, tapi mulai banyak gitu. Nah kemudian terusnya akhirnya nama sekolahnya berubah nama jadi itu ya, berubah nama, dan kemudian terus lama lanjut semakin lama ini semakin berkembang sekolahnya. Nah semakin berkembang, sampai akhirnya saya waktu itu masih mendua karena saya masih punya kerjaan pribadi gitu kan, masih ada kerjaan pribadi. Tapi pendidikan ini juga butuh, dan akhirnya saya kelabakan sekali waktu itu. Kelabakan sekali karena saya harus mikirkan yang di sini ini, sedangkan saya ada kerjaan yang ini juga kan, waktu itu juga lumayan, kerjaan saya lumayan. Dan akhirnya satu saat saya benar-benar doa, kayaknya saya harus fokus karena ini sudah berkembang, dan memang saya benar-benar dapatkan bahwa pendidikan ini bukan sekedar bukan sekedar ada gitu loh. Tuhan tuh punya sebuah kerinduan untuk pendidikan ini, benar-benar Tuhan mau pakai untuk pendidikan tuh, kalau saya bicara pendidikan tuh ya, bagaimana kita bisa memulihkan banyak orang, murid-murid, keluarga, orang tua, kita bisa banyak jangkau ya. Gimana kita bisa menanamkan sebagai seorang guru itu sebuah panggilan yang sungguh luar biasa loh. Menjadi seorang guru itu bisa menanamkan nilai-nilai ya, bisa memberikan contoh pendidikan karakter sejak dini, dari sejak playgroup TK loh, itu suatu hal yang sangat luar biasa loh itu. Kalau kita bisa mengerjakan visi Tuhan itu tuh sungguh luar biasa ya. Jadi
akhirnya ya itu saya mulai disadarkan hal seperti itu. Ini visi Tuhan yang luar biasa loh. Jadi akhirnya pada tahun berapa itu, saya agak lupa tahun berapa, saya memutuskan akhirnya benar-benar lepas semuanya dari yang saya ngajar ngelesin itu pribadi. Akhirnya saya fokus semuanya di pendidikan, dan sampai saat ini saya tetap di sana gitu ya, untuk benar-benar fokus pelayanan di sini gitu. Oke, Kak Christine, waktu awal mulai pendidikan nih ada sampai saat ini, kira-kira ada nggak sih hambatan-hambatan yang terjadi? Mungkin yang Kak Christine sempat ingat lah dan berkesan dan akhirnya hambatan itu bisa dihadapi. Kalau hambatan itu untuk apa ya, mengembangkan pendidikan itu juga bukan suatu hal yang mudah ya. Jadi ya itu sempat mengalami stagnasi ya kan. Jadi kita ya itu kadang kita, Tuhan ini mau gimana ya gitu, dan juga kadang gimana ya ini ya, kayak dulu sempat kita juga perizinan untuk hal-hal yang keluar ya, eksternal, itu kadang nggak mudah juga, dan itu membutuhkan yang namanya hikmat, membutuhkan kasih karunia Tuhan lagi untuk kita benar-benar kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Ya itu sih yang biasanya yang paling menghambat ya, yang paling menghambat, dan bagaimana sebenarnya menata waktu sebenarnya. Menata waktu untuk bagaimana kita bisa menata waktu dan menata hati sebenarnya. Gimana kita melayani Tuhan itu tidak sekedar di pendidikan ya, tidak hanya sekedar bekerja, tapi itu melayani Tuhan. Jangan jadikan kita bekerja dalam visi Tuhan tuh, jangan pikiran kita tuh jangan bekerja. Kita harus mikir, matok di pikiran kita tuh melayani. Jadi kerjakan itu dengan sukacita. Kadang kita kan mikirnya tuh bekerja ya, sehingga kita tuh seringkali kita tertekan, kita depresi dan berfokus kepada hasil. Seringkali ini menjadi hambatan, yaitu apa? Kita tuh fokusnya pada hasil, sehingga kita tuh mudah tertekan, mudah stres, depresi, karena loh Tuhan, gimana hasilnya gitu kan. Nah ini yang nggak bagus sebenarnya. Jadi semuanya tuh harus berlandaskan pada sukacita, pada hatinya Tuhan. Tuhan tuh pengennya gimana, tetap punya on fire melayani Tuhan gitu. Luar biasa ya. Benar sekali ya. Jadi walaupun ada hambatan-hambatan, tetap harus fokusnya ya. Memang dalam mengerjakan visi Tuhan kita nggak boleh hanya terpaku kepada hasil, dan kita bukan melakukan untuk memang bekerja. Kalau bekerja juga mikirnya juga mungkin gaji. Itu seperti orang upah nggak sih? Benar, Jadinya orang ya. upahan Di ya. Alkitab ada ya kayaknya. Iya. Waktu Kak Christine ini misi pendidikan ini berjalan ya, kira-kira selain hati kemudian apa tadi, tetap sukacita mengerjakan sukacita melayani Tuhan ya, kira-kira ada hal lain lagi nggak Kak Christine selain kita kadang-kadang mungkin terlalu fokus sama hasil, lupa kalau ternyata kita juga butuh hati gitu untuk benar-benar melayani Tuhan. Ya, jadi kalau untuk para pelayan ya, para pelayan di pendidikan harus punya api ya, api dan hati untuk anak-anak, hati untuk jiwa-jiwa. Jadi kita tuh gak cuma sekedar mengajar, tapi hati untuk jiwa-jiwa itu harus ada doa ya, mendoakan jiwa-jiwa. Jadi kita nggak sekedar ya Tuhan ini mengajar cuma sekedar rutinitas ya. Akhirnya kita kerjakan itu sekedar rutinitas aja. Bahkan mungkin ada guru-guru gitu ya, mengerjakan tapi tertekan gitu kan. Waduh ini banyak kerjaan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bukan maunya Tuhan sebenarnya. Tuhan tuh maunya nggak kayak gitu loh. Tuhan tuh maunya adalah kita jadi terang, kita jadi garam buat mereka, kita jadi dampak buat mereka, melayani dengan sukacita. Nah, apa ya namanya? Sarananya adalah kita mengajar. Sebenarnya nggak pendidikan aja sih. Dalam panggilan kita yang lain juga. Panggilan kita apa? Marketplace misalnya. Di bidang bisnis gitu ya. Ya itu juga harus sama-sama. Biasanya kalau kita sudah mulai terkena bisnis nih, biasanya apa? Kita fokusnya pada uang kan. Oh hasil. Mungkin hasilnya waktu sedikit kita masih oke lah, masih bisa melayani Tuhan, kita nggak terlalu sibuk. Tapi ketika kita diberkati Tuhan semakin melimpah, kita nggak punya waktu, akhirnya apa yang kita lakukan?
kita mulai lupa, udah malas berdoa, kita udah ke gereja udah aduh waktuku nggak ada ini gitu ya, aku harus misalnya nih kerja packing nih gitu ya, saya harus buka toko nih gitu kan. Jadi akhirnya mereka udah mulai mengesampingkan Tuhan gitu loh. Akhirnya mereka udah nggak punya hati lagi yang tujuannya jadi berkat untuk orang lain, sudah akhirnya ya fokus di situ. Nah itu yang harus diwaspadai kita dalam mengerjakan panggilan sebenarnya, nggak cuma pendidikan aja, semuanya ya, semuanya itu didasari oleh hati. Oke, nah Kak Christine kembali kepada pendidikan. Untuk saat ini pendidikan yang sudah ada di yang Kak Christine kerjakan ini apa saja sih Kak? Jenjang-jenjangnya mungkin sudah Ya, tercapai. jadi kalau dulu kan merintisnya mulai dari playgroup, dari TK, ya, mulai tahun 2009 kalau nggak salah, 2009, 2012 itu mulai ke SD. Ya, kemudian mulai ke SMP, SMA. Jadi sampai sekarang ini udah ada sampai SMA seperti itu. Kalau misalnya ini kan kita sudah lihat dari SD, pertama dari anak-anak yang masih kecil, masih lucu ya, dari playgroup, kemudian TK, SD, SMP, SMA. Kira-kira kedepannya di bidang pendidikannya ada hal apa lagi Kak Christine? Maksudnya kan itu masih dalam bidang yang formal ya. Ada cakupan yang lebih luas atau ada yang lain? Ya, kalau bilang pendidikan tuh sebenarnya cakupannya sangat luas ya. Jadi selain pendidikan formal, kita juga ingin pendidikan non formal, kayak pelatihan-pelatihan. Nah itu sebenarnya itu sudah kita dapatkan sejak waktu dulu kuliah. Jadi dulu ada kayak training center. Itu sebenarnya pelatihan-pelatihan yang kita masih keep, sebenarnya masih kita perlu ada orang. Jadi mungkin bentuknya dulu kalau saya bayangkan gitu ya. Dulu saya bayangkan kalau pelatihan, dulu kan kita juga punya kerinduan untuk kita jadi berkat melalui pelatihan. Dulu saya bayangkan tuh pelatihan tuh kayak pelatihan kepada, dulu sempat kita kerjakan pelatihan kepada kayak orang-orang yang butuh pekerjaan. Jadi training center itu membekali misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang mereka yang mungkin belum punya skill. Nah kita kasih pelatihan misalnya membuat sabun, buat hasil karya, sesuatu yang dikerjakan itu juga masih masuk dalam visi kita, ya. Nah visi kita, nah itu juga kita pengen kayak gitu. Itu bagian dalam pendidikan juga sebenarnya. Itu juga kita masih ada kerinduan seperti itu. Mungkin bentuknya sekarang sudah agak berbeda ya, agak berbeda trainingnya gitu. Nah itu juga kalau ada yang mengerjakan boleh itu, siapa yang punya kerinduan. Oke, udah siap ya. Dengan pelatihan-pelatihan gitu ya, membuka lapangan pekerjaan baru, membekali. Jadi kita tuh tidak hanya sekedar kasih ikan kepada orang, tapi kasih pancingnya. Itu yang seringkali benar-benar moto kita gitu ya. Jangan kasih ikan kepada orang, tapi kasih pancingnya supaya kalau ikannya udah habis, dia masih bisa mengerjakan seperti itu. Membekali orang untuk memiliki pekerjaan ya, membuka lapangan pekerjaan. Oke, membuka lapangan pekerjaan itu pun bukan hal yang mudah ya Kak Christine ya. Iya, betul. Pasti harus ada orang-orang yang mau merintis. Dan merintis juga bukan hal yang mudah. Iya. Oke, bintang Tuhan, kita akan lebih lanjut lagi bicarakan tentang misi dari Gereja CMC. Tapi kita lihat dulu pesan berikut ini. Flying high, we're flying high. CMC FM. Nah, bintang Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan pesan-pesan dari Kak Christine, sharing dari Kak Christine kalau ketika kita itu melayani Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi visi dan misi Tuhan, dan terutama di bidang pendidikan, bukan lagi kita berpikir tentang bekerja yang bukan jadi satu rutinitas, tapi kerjakan itu dengan sukacita hati yang begitu mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Nah, Kak Christine, mungkin kebanyakan ya dari posisi seorang murid atau seorang anak yang dibimbing seorang guru, kita tuh kadang suka lupa ada nilai-nilai yang mau ditanamkan seorang guru itu pasti baik untuk murid-muridnya. Contohnya ya, kalau seperti saya dulu, saya terlalu fokus sama hasil, saya pengen hasil yang baik, saya lupa ada nilai-nilai yang ternyata itu nggak bisa saya dapatkan di pelajaran, di buku pelajaran. Contohnya seperti belajar berani ketika berpendapat, berani untuk mencoba. Kira-kira Kak Christine pernah nggak punya suatu pengalaman atau sesuatu yang bisa di-sharingkan buat bintang-bintang Tuhan? Kalau pendidikan kan tadi kan nggak cuma masalah formal ya,
banyak hal di sekitar kita kita bisa belajar, terutama belajar berani. Kira-kira nilai-nilai seperti apa yang menurut Kak Christine bintang Tuhan tuh perlu untuk tahu ini gitu, dan tetap kerjakan, jangan disembunyikan. Ya, jadi kalau kenapa sih sebenarnya pendidikan itu sesuatu hal yang penting gitu ya. Ya tuh, pendidikan itu sebenarnya ya ini kebetulan saya hari ini sedang baca banyak artikel gitu ya mengenai pendidikan karakter gitu kan. Pendidikan karakter itu sebenarnya kan dimulai sejak usia di bawah 12 tahun. Ya, usia 0 sampai sekitar 6 tahun. Itu adalah masa-masa terutama golden age gitu ya. Masa-masa emas seorang anak itu mendapatkan pendidikan karakter, pembentukan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Nah, sejak saat usia-usia ini itu mereka sangat mudah untuk menyerap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan itu mudah sekali untuk mereka tuh menirukan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Nah, ini yang sebenarnya membutuhkan sebenarnya dalam pendidikan ya, membutuhkan kerjasama ya antara sekolah, gereja, dan keluarga. Nah, oleh karena itu di dalam membentuk karakter generasi muda, nah kita kan punya sebuah slogan nih, menjadi generasi jawaban doa gitu kan. Ya, itu suatu hal yang cukup merema. Gimana sih kita menjadi generasi jawaban doa? Sebenarnya untuk kita pendidikan, ini kita harus gimana sih supaya anak-anak itu mereka menjadi generasi jawaban doa yang menjawab doa para generasi sebelumnya. Ya, saya percaya bahwa generasi di atas kita, mereka juga sudah berdoa untuk generasi ini. Kalau kita berdoa, Tuhan selamatkanlah generasi ini. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan selamatkanlah generasi ini. Generasi ini apa sih? Ya, generasi kita ya, generasi di bawah kita, generasi Z gitu ya kalau umumnya. Dan sekarang udah mulai muncul generasi Alpha kan. Generasi Alpha itu usia 0 sampai 12 tahun. Nah, generasi Z itu yang berarti generasi SMP, SMA, dan kuliah itu saat ini masuk dalam generasi Z. Nah, masa-masa ini kan mereka sudah banyak sekali mereka terpapar dengan media, sehingga mereka mudah sekali terpengaruh dengan gaya hidup yang kadang nggak sesuai dengan firman Tuhan ya. Mereka mudah sekali loh mereka cari di YouTube. Ketika pencet, bahkan kita pencet kata kunci apa, yang keluar apa gitu kan. Bahkan hal-hal yang nggak senonoh bisa muncul loh keluar tiba-tiba gitu kan. Itu sangat merusak generasi ini sebenarnya. Oleh karena itu pendidikan ya yang tadi diperankan oleh keluarga itu sendiri, yang pertama oleh karena itu butuh namanya voice of family yang kuat ya. Voice of family yang kuat mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga membentuk sebuah generasi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, generasi yang benar-benar menjadi terang, generasi yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, butuh yang namanya peranan keluarga. Banyak loh keluarga yang seringkali itu broken atau nggak bisa mendidik anaknya dengan benar. Saya pernah dengar juga ada curhatan ya, orang tua yang ya nggak bisa didik anaknya gitu loh. Jadi nggak sepakat didikan antara orang tua, mama dan papanya itu nggak sepakat, sehingga apa? Mereka orang tua itu harus sepakat loh kalau didik anaknya ya. Jadi ayah dan ibu ini harus punya kata-kata sepakat, karena kalau enggak ibunya didiknya gini, ayahnya didiknya gini, akhirnya nggak jadi anaknya. Ya, oleh karena keluarga dengan voice of family ini harus kuat. Yang kedua adalah gereja. Nah, gereja ini bisa melalui sekolah minggu, ya, melalui pelayanan pemuda, remaja. Nah, itu didikan terhadap generasi ini, generasi Alpha, generasi Z ini harus sangat kuat. Jadi kenapa sekarang generasi Alpha dan Z ini harus sebenarnya disasar oleh gereja? Jadi gereja jangan sampai kita terlena dengan kondisi rutinitas kita, dengan kondisi pelayanan kita yang ya rutin tadi ya, rutinitas, sehingga kita tuh nggak memikirkan bagaimana pengembangan generasi Alpha dan Z. Akhirnya apa? Kalau generasi Alpha dan Z ini nggak benar-benar kita punya fokus di dalamnya, akan muncul yang namanya apa ya, putus generasi. Artinya kehilangan generasi yang benar-benar cinta akan Tuhan. Karena generasi Alpha dan Z ini kalau tidak benar-benar mereka ditangani dengan baik, mereka benar-benar generasi yang benar-benar rusak loh. Ya, benar-benar generasi yang rusak. Kenapa? Karena zaman ini sudah banyak berubah.
zamannya sudah banyak berubah. Ya, zaman saya dengan zaman anak kuliah sekarang itu sudah selisih berapa tahun, itu sudah banyak sekali berubah. Kesenangan mereka sudah berubah. Mereka sudah apa ya? Kalau zaman dulu ya mungkin saya masih takut, masih disiplin gitu ya. Sekarang kan anak udah pengennya serba instan, pokoknya menggampangkan semuanya. Oh, manipulasi udah pintar gitu ya. Apalagi dengan pendidikan sekarang pakai Zoom ya, online. Itu belum tentu mereka belajar semua loh. Kita pandemi 2 tahun, ini benar-benar merupakan sebuah kemunduran pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Menteri ya, itu pun sangat mendukung segera PTM gitu. Karena apa? Dengan kondisi tatap muka melalui online itu benar-benar merupakan sebuah kemunduran. Kenapa? Bagi orang-orang tertentu mungkin masih efektif gitu ya, anak-anaknya masih rajin nih, masih mendapatkan. Tapi ada anak-anak tertentu, ini generasi Alpha dan Z gitu ya, ini yang mereka nggak benar-benar belajar loh. Mereka nggak benar-benar belajar. Oleh karena itu pendidikan ini mengalami kemunduran berapa tahun, saya nggak lupa, kapan pernah baca artikel, kemunduran generasi di pendidikan ini sekitar berapa tahun yang harus dikejar oleh pemerintah. Karena ya itu, dengan online anak-anak banyak putus sekolah. Kemudian dengan online mereka sudah mulai nggak semangat untuk belajar lagi karena mereka nggak bisa konsentrasi, mereka nggak punya media mungkin ya, internet dan segala macam. Kemudian mereka juga waktu belajar di rumah mereka juga sambil tidur mungkin juga yang pintar-pintar gitu ya. Sambil main game gitu kan. Dan biasanya mereka pintar-pintar, mereka kelihatannya ada di layar tapi sebenarnya mereka nggak ada gitu kan. Ya bahkan ini nggak terjadi cuma di SD, playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah juga loh. Ada kuliah itu kan mereka juga ada yang nggak benar-benar niat belajar. Ya oleh karena itu mau jadi apa kita kalau kita nggak benar-benar kita mau belajar, kita nggak punya daya tahan, kita masuk dalam dunia kerja, kalau kita nggak ada perbaikan karakter, nilai-nilai yang benar-benar kita beri, kita tanamkan dalam diri anak-anak ya, maka mau jadi apa generasi ini gitu loh. Oleh karena itu keluarga, gereja, ya dan sekolah pendidikan itu harus bekerja sama bagaimana berfokus untuk generasi Alpha dan Z ini. Mereka usia sekolah ya, Alpha dan Z ini. Jadi gimana? Melalui pendidikan. Oleh karena itu pentingnya sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya itu benar-benar aware dan tahu kondisi yang terjadi hari-hari ini. Ya, generasi Alpha. Generasi Alpha itu anak playgroup TK dan SD. Ya. Nah, itu masuk di sekolah kan. Nah, gimana guru-guru yang ada? Mereka benar-benar memberikan pendidikan nilai-nilai Kristen ya, terutama kalau sekolah Kristen ya, memberikan pendidikan yang benar-benar ditanamkan sejak dini, kebiasaan-kebiasaan sejak dini. Kadang orang tua yang belum siap memiliki anak ya, mereka punya anak nih, dititipkan ke babysitter sudah nggak pernah dirawat, dikasih gadget aja, dikasih HP, dikasih tab, mereka hidup tanpa kasih sayang orang tua ya. Ada orang tua yang nggak siap, mereka karena mereka juga bekerja, akhirnya apa ya, anaknya nggak ada didikan karakter. Nah kalau seperti itu bagaimana ya, kita sebagai gereja ya paling nggak, walaupun maksimal atau tidaknya ya, kalau maksimal itu harus ada 3 peran serta tadi ya, tapi kita berusaha dari sisi kita, sekolah, gereja ya, kita benar-benar mendidik anak-anak ini supaya mereka mengerti kasih Tuhan ya. Saya pernah baca buku Anak-anak Kebangunan Rohani, itu luar biasa. Jangan entengkan loh anak-anak loh, pelayanan kepada anak-anak itu luar biasa. Jangan entengkan pelayanan, kebanyakan gereja yang fokus pada pelayanan pada orang dewasa, orang tua gitu kan. Loh, remaja, anak-anak, bahkan anak-anak playgroup TK, SD. Jangan itu dianggap enteng loh. Mereka juga bisa mengalami Tuhan. Mereka juga bisa doa sungguh-sungguh loh. Mereka juga bisa menangis, mereka juga bisa ngelakuin pertobatan. Mereka juga bisa nginjili loh. Jangan anggap enteng mereka nggak bisa apa-apa karena mereka masih kecil. Jadi itu harus kita fokuskan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah yang ada di sekolah, mereka harus tahu kondisi ini bahwa anak-anak itu jiwa-jiwa yang belum menerima kasih Kristus. Mereka bisa loh, ketika saya
apa ya, dalam buku kebangunan rohani itu, anak-anak kebangunan rohani itu saya juga terharu gitu loh. Gimana anak-anak mereka bisa benar-benar mengakui dosa-dosa mereka bertobat, bahkan anak-anak tuh ada yang nginjili orang tua mereka malah, ya kan? Luar biasa. Jadi Anak pun bisa dipakai iya, Tuhan. bisa dipakai Tuhan. Jadi jangan anggap wah si cilik nggak ngerti apa-apa gitu kan. Loh, justru kecil itu mereka tuh mudah sekali untuk menyerap segala sesuatu. Apa yang kita omong tuh mereka mudah loh nerima. Yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Ya. Kalau 6 sampai 12 tahun tuh mulai ada logikanya. Mereka mulai berpikir, terutama mulai usia 10 sampai 12 tahun. Itu mereka mulai berpikir logis. Dan mereka mulai belajar bedain mana yang salah dan memilah-milah informasi. Nah, kalau udah mulai remaja, SMP, SMA, mereka sudah mulai mencari jati diri mereka, ya, mencari jati diri mereka, sehingga mereka makanya banyak mungkin timbul masalah, bingung, mereka harus gimana gitu kan, mencari tujuan hidup mereka. Nah, itu masa-masa yang sangat rawan, rentan untuk seorang remaja. Nah, pendidikan, sekolah itu ada di dalam masa-masa ini. Karena itu kenapa sekolah itu merupakan pelayanan yang sangat penting, pelayanan yang luar biasa. Dan itu kalau kita mengerjakan di dalamnya dengan sungguh-sungguh, itu akan membuat sebuah revival yang luar biasa. Amin. Ya. Ya, saya percaya bahwa revival itu diawali dari pendidikan justru di usia-usia ini. Karena apa? Sesuatu yang kita tanamkan kepada anak-anak ketika mereka dalam usia-usia golden age, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, ketika kita tanamkan mereka dengan nilai kebenaran, mereka tanamkan mereka dengan firman Tuhan, cinta akan Tuhan, mereka akan bawa itu sampai mereka dewasa, mereka akan tetap ingat. Ya, saya ingat saya waktu masih SD, ya, saya masih SD. Pasti kita mungkin nggak ingat semuanya kan. Ada momen-momen tertentu yang kadang kita ingat. Dan ada beberapa momen yang saya ingat juga. Penanaman nilai-nilai kepala sekolah saya waktu itu, ya. Jadi saya ingat beberapa poin-poinnya. Satu hal yang dikatakan, jangan pernah berbohong. Saya ingat sampai sekarang. Jangan pernah berbohong. Sekali berbohong kamu akan sulit untuk dipercaya. Loh, tak ingat sampai sekarang loh, padahal sudah berapa puluh tahun gitu kan. Itu SD. Ya, jangan pernah berbohong. Ya. Nah, itu kan satu hal yang luar biasa. Nah, ketika guru-guru yang Kristen ya, karena kita di sini bicara pendidikan Kristen, ketika mereka menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak di sekolah, berapa banyak yang kita tabur kepada mereka. Kita mau ajarkan mereka kebenaran firman Tuhan, mereka boleh mengenal rencana Tuhan, panggilan Tuhan, tujuan hidup, bahwa mereka tidak dilahirkan dengan kebetulan. Kita mau ada pemulihan buat mereka. Loh, itu suatu hal yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya percaya sekali bahwa jika kita ya diberikan Tuhan sebuah misi untuk di pendidikan, saya percaya ini merupakan sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan buat kita, dan ini nggak boleh kita nggak boleh kita sia-siakan, dan sekali lagi tujuan kita tidak hanya untuk menghasilkan uang gitu ya, untuk dapat banyak murid nih, enggak, semuanya tuh harus punya ke misi ya, bagaimana penanaman karakter ini kepada anak-anak. Dan itu apa ya, nggak hanya berlangsung 1-2 aja. Oleh karena itu menjadi seorang guru itu sebuah hal yang nggak mudah loh, karena seorang guru itu nggak cuma sekedar kita kerja, kita ngajar, tapi gimana kita jadi contoh ya. Anak-anak itu kadang kala apa? Lebih nurutnya sama guru loh daripada orang tua. Antara hormat sama guru, menyayangi guru, apa? Loh, guru itu punya tingkatan yang menurut saya paling tinggi loh di antara otoritas yang lain. Kenapa itu, Kak? Seorang hamba Tuhan, dia pernah cerita, ya. Bahkan hamba Tuhan itu otoritasnya kalah loh sama guru. Loh, iya. Hamba Tuhan aja pendeta, dia ngomong, saya ini kalah otoritasnya sama guru. Saya nih ngomong, ya. Sama anaknya gitu. Dia kalau ngomong masih nggak dipercaya. Masih menang guru. Kata guru saya. Jadi ini guru sangat berbahaya juga kalau ngajarnya salah ya. Betul. Bahaya. Betul.
menurut saya otoritas tertinggi dalam pendidikan di ini ya, guru, anak, guru, orang tua, pendeta bahkan ya. Ini yang paling bahaya ini guru ya. Karena bahkan kalau saya sering loh dapat ini informasi dari orang tua. Ya, iya ini kalau diajari ini katanya cara saya salah gitu. Ini Miss ini ngajarinya gini kok gitu. Kadang-kadang katanya Miss gini kok gitu kan. Jadi semua selalu dibandingkan dengan katanya gurunya gitu kan. Nah ini kan bahaya tapi juga penting gitu kan. Ini juga satu hal poin yang sangat penting diketahui seorang guru, bahwa mereka tuh punya otoritas gitu loh dalam pendidikan. Ya, bahkan ada, oleh karena itu bahaya kalau guru tuh gak disukai anak. Ada ya guru yang gak disukai anak ya. Ada yang takut ya, ada yang takut gitu kan karena galak gitu ya. Atau gurunya kadang suka ngomongnya nyeplos, nyeplos menyakiti hati anak. Ya nyakitin, ya kayak gitu aja nggak bisa ya, ya. Atau gini ya, nah itu kan kadang mereka akhirnya merasa gitu. Nah karena itu guru tuh penting memiliki karakter yang sudah diubahkan gitu ya. Jadi kriteria seorang guru tuh gak gampang loh. Makanya itu mencari seorang guru juga ada ya. Loh guru gak cuma sekedar ngajar, kalau cuma ngajar tuh banyak yang bisa. Loh guru tuh sebuah panggilan yang mulia, panggilan yang sungguh luar biasa. Karena itu orang-orang yang di sini bintang Tuhan yang menjadi seorang guru. Ya, bintang Tuhan. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kalau biasa kau duduk bahkan harus dilahirkan kembali karena apa? Itu sebuah fungsi peranan yang sangat penting ya. Karena apa yang kita lakukan akan dicontoh ya. Kadang dulu saya pernah punya guru ya, guru agama tapi itu merokok. Ya, terus nanti guru agama tapi ngomongnya binatang ya, itu kan nggak jadi contoh gitu kan. Wah guruku aja gitu ya kan. Iya guruku aja gitu nggak apa-apa katanya gitu. Ya mungkin ini ya yang mungkin agak dilupakan banyak orang ya Kak Christine. Beberapa orang yang mungkin ingin sukses, mereka mencontoh dari orang-orang yang sudah terkenal, tapi mereka lupa ternyata orang-orang terkenal ini juga hasil didikan dari guru-guru mereka saat di sekolah. Betul, iya betul. Nah Kak Christine, kalau untuk seorang, ini saran ya buat guru-guru, mereka untuk menjangkau atau memuridkan, itu ya, seorang guru kan juga memuridkan anak-anak didik mereka yang mungkin generasi alfa. Generasi zaman sekarang ini gimana nih Kak Christine? Ada mungkin saran atau ide? Ya, jadi guru itu yang pertama kriterianya dia harus mengalami Kristus. Dia harus sudah lahir baru dan harus sudah dipulihkan. Kita semua ya kita bukan orang sempurna. Saya pun banyak kelemahan ya. Kita mungkin punya luka-luka juga ya, luka-luka masa lalu yang belum dibereskan. Seorang guru yang dia belum beres, yang belum dipulihkan, dia juga akan memberikan pendidikan yang nggak pulih kepada anak-anak. Guru itu ibaratnya kan perwakilan seperti orang tua. Orang tua yang dia belum beres, yang belum pulih, dia menikah ya, punya anak, dia belum mengalami Kristus, dia kan mendidik anaknya dengan cara yang sama dengan cara orang tuanya. Sehingga apa? Didikannya ya balik dia ya, dia kan jadi, anaknya kan jadi seperti dia. Ya nggak boleh kayak dia. Akhirnya generasinya ini akan turun temurun seperti itu namanya sesuatu sejarah yang harus diputuskan. Ya harus diputuskan, kalau enggak ya akan turun temurun terus. Demikian juga seorang guru kalau belum pulih, dia akan mengajar dengan cara yang tidak pulih juga. Ketika dia tidak mengajar dengan cara yang tidak pulih, bagaimana dia bisa menjangkau anak-anak? Dia nggak akan bisa menjangkau anak-anak, maka anaknya akan jadi sakit juga seperti dia, seperti orang tua yang didik anaknya. Ketika orang tua nggak pulih ya, anaknya juga akan semakin parah mungkin sakitnya. Demikian guru yang nggak pulih, itu bahaya sekali loh, benar bahaya sekali. Oleh karena itu ya tadi sekali lagi saya mau bilang, nggak main-main jadi guru itu. Nggak main-main ya. Pengusaha gampang jadi pengusaha deh. Kalau memang ada panggilan menjadi seorang guru, lebih baik jangan ya, jangan coba-coba benar. Jangan sampai kemarin ada orang yang ya saya ketemu dengan orang, saya tanya, oh kenapa mau jadi guru gitu kan, ya ngobrol-ngobrol lah ya. Alasannya apa? Karena saya kerjaan sekarang sulit.
Padahal bekerja sebagai guru kan sulit gitu. Kenapa mau jadi guru? Iya, karena kerjaan sekarang sulit, cari kerja di perusahaan sulit gitu. Lah dulu kerjanya apa? Admin gitu. Admin di perusahaan gitu lah, kok jadi guru? Iya, karena di tempat lain juga sulit carinya gitu. Jadi guru jangan sampai nggak panggilan guru mau jadi guru ya karena mau cari kerjaan nggak ada. Itu bahaya sekali loh, bener. Seorang yang nggak punya panggilan jadi guru nggak akan betah dia. Ngajarnya, maksudnya touch ke anak-anaknya juga nggak ada. Jadi guru tuh harus punya hati loh. Anak tuh bisa ngerasain. Ya, anak tuh bisa ngerasain, terutama anak-anak yang punya gangguan tumbuh kembang. Anak-anak yang mungkin ada speed delay, mungkin autis, ya mungkin ada ya gangguan tumbuh kembang ya. Itu kadang mereka mungkin nggak terlalu paham dengan bahasa kita. Tapi mereka bisa merasakan loh. Kita tuh sayang nggak sama mereka, ya. Mereka bisa ngerasain. Nah, kalau kita nggak punya hati buat mereka, aduh, itu malah nggak baik perkembangannya. Tapi ketika guru-guru tuh punya hati buat mereka, ya, mereka tuh bisa ngerasain dan ada pertumbuhan buat mereka. Mereka mengalami pertumbuhan, ada perubahan buat mereka. Ya, jadi poinnya sebenarnya seorang guru tuh ya itu harus mengalami Kristus, lahir baru, dan tahu cara didik anak seperti apa. Oleh karena itu guru walaupun belum menikah harus belajar cara didik anak. Ya, walaupun belum menikah harus tahu cara didik anak gimana, kan itu seperti anak-anak kita. Cara kita bicara, cara kita memberikan pengajaran nilai-nilai. Ya, enggak boleh bohong, enggak boleh mencuri misalnya ya, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Nah, kita harus ngerti cara parenting yang baik, misalnya harus berkata seperti apa. Itu harus belajar memang. Itu perlu belajar. Jadi enggak autodidak, kita perlu belajar memang. Ya, belajar. Biasa ya. Oke, Kak Christine tadi kan cerita bagaimana tentang pendidikan ini ya, pendidikan nilai-nilai yang mau ditanamkan itu kan pasti Tuhan juga tidak hanya rindu di satu kota saja. Nah, maksudnya sekolah ini didirikan, jenjang pendidikan ini didirikan nggak? Mungkin Tuhan kan pasti punya sesuatu yang besar, mungkin yang diberikan kepada kita itu kecil, seperti visi misi aja tadi sudah sangat besar Kak Christine ya. Nah, apakah jika misalnya nih diberikan kesempatan untuk bermisi di sebuah kota, apa mau tetap di Surabaya ini aja atau Saya maksudnya. ya, saya atau ada hal lain gitu Kak Christine, misalnya mau ke kota-kota lain kira-kira untuk bidang Ya, pendidikan? jadi kalau untuk visi ya, untuk misi, untuk pendidikan sih kita pengen, maksudnya jadi berkat juga buat kota-kota lain ya. Bahkan dulu memang, tapi memang ya dulu saya secara pribadi memang dulu sebelum ini memang ya kadang saya dapat gitu deh. Jadi misalnya satu saat kamu akan pelayanan di pendidikan. Jadi dulu sebelum saya di pendidikan tuh saya udah pernah dapat seperti itu. Jadi tapi saya nggak tahu kayak gimana gitu kan, aplikasinya gimana gitu. Nanti satu saat kamu akan gini-gini. Jadi saya dulu waktu masih kuliah dan awal-awal lulus tuh saya sering dapat seperti itu. Jadi jadi saya ya semakin diteguhkan, ketika semakin berjalannya waktu semakin diteguhkan dan akan banyak cabang-cabang di kota-kota gitu ya. Cuma kadang untuk aplikasi kita kan nggak bisa ya langsung semuanya gitu, nggak bisa. Jadi itu tujuannya apa sih? Kita pengen kok jadi berkat ya dari pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen, apa yang benar-benar kita ya tentunya itu butuh sumber daya yang sangat-sangat banyak ya, butuh banyak orang yang benar-benar punya hati gitu ya, punya hati, nggak sekedar tadi kerja gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau bicara di kota mana ya, kalau visi secara umum ini pasti di semua kota yang bisa terjangkau, bahkan kita pengen yang namanya sekolah gratis di sebuah, kalau misalnya tempat itu mereka benar-benar ya pedalaman atau ya apa yang mereka ini ya nggak ada pendidikan, kita juga punya kerinduan untuk benar-benar ya siapa mungkin yang mau diterjunkan di sana. Mungkin Sandra. Didoakan. Taat ya. Iya, doain. Ya jadi di kota manapun gitu ya. Kalau jadi nggak terbatas misalnya harus di mana gitu. Kalau saya sendiri sih saya ikut Tuhan aja gitu ya. Kemana saja Kemana aku saja. aku sedia Kemana ya. saja gitu ya.
Walaupun memang saya ini memang dari dulu tuh selalu ya memang terharu gitu loh jika misalnya pelayanan misi yang ke desa kemana gitu ya. Tapi kalau suruh tinggal di sana yang bener-bener primitif saya nggak tahu bisa nggak. Iya ya, saya mengerti ya. Aduh. Jadi Tuhan pasti tahu. Tuhan tempatkan di tempat yang tepat. Nggak sanggup ya gitu. Kalau yang terlalu primitif. Jadi saya kadang bercanda gitu ya. Saya bercanda dengan beberapa orang. Duh, aku ini mesti kalau lihat cerita-cerita misionaris gitu kan. Misionaris cerita misalnya di di Papua atau di daerah mana gitu kan yang gak masuk pelosok gitu ya. Rasanya tuh gimana gitu ya. Terharu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita diutus ke sana gitu, walaupun kita ngomong Tuhan utuslah aku kemanapun gitu. Kalau Tuhan suruh ke sana gimana gitu ya. Mikir dulu ya. Bener-bener doa bergumul ya hari-hari ya. Ya Tuhan pasti tahu lah. Iya, benar. Oke, Kak Christine, ini kita kembali ke gereja CMC ya. Nah, Menurut Kak Christine, ini kan memang nggak bisa kita mendeskripsikan sesuatu yang besar dengan sebuah hal yang kecil. Jadi ini contoh saja, misalkan di hati Kak Christine mungkin bisa mendeskripsikan gereja CMC dengan 3 kata. Nanti 3 kata itu mungkin bisa dijelaskan apa itu maknanya. sebenarnya deskripsi yang terlalu yang spesifik nggak ada sih. Saya cuma ingat kalau CMC itu cuma sebuah kalimat kasih karunia Kristus. Kasih karunia Kristus. Tiga ya. Kasih karunia Kristus. Jadi nggak ada kata-kata yang lain ya, semuanya itu takjub atas kasih karunia itu aja sih. Karena semuanya ini juga terjadi karena kasih karunia. Beneran kita ini sebenarnya bukan apa-apa kok. Kadang saya juga sering merasa kadang Tuhan, kau ini luar biasa ya kalau engkau mau pakai kita semua yang kita punya banyak kelemahan. Kita mungkin bukan orang yang kaya, bahkan kalau semuanya ini ada, mimpi Tuhan ini terjadi ya, kita mungkin punya ini, punya itu. Loh, itu bukan karena kuat gagah kita loh, kita ini nggak punya apa-apa beneran. Itu semua karena kasih karunia Tuhan aja gitu loh. Kalau kita punya ini, orang mungkin anggap wow ya gitu ya, kita ini punya apa ya gitu. Loh ini kita ini bukan punya kita gitu loh. Jadi ketika kita semuanya ini tuh milik Tuhan gitu loh. Jadi untuk semuanya kalau kita ini capai semuanya ini ya, semua karena kasih karunia Tuhan, semua dari Tuhan, untuk Tuhan dan Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Tuhan, buat Tuhan. Dari untuk sama apa ya? Dari Untuk bagi. Iya. Dari dan untuk Tuhan Iya, lah. dari Tuhan. Jadi semuanya dari Tuhan dan semua diberikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau misalnya bernafas aja kita nggak bisa atur, tapi Tuhan yang atur, apalagi itu ya Kak Christine ya. Iya. Visi, mimpi ya. Nafas aja bukan milik kita loh. Apalagi visi. Oh mimpi ya, ya satu Tuhan. hal kita yang kalau kita mungkin lagi berat dengan mengerjakan visi ya. Ya, saya juga bukan orang yang selalu enjoy gitu ya. Kadang juga pernah sih ngerasain maksudnya berat ya Tuhan gitu, karena kadang saya berfokus pada hasil tadi. Ya, harus ini, harus itu gitu ya. Harus ini, harus itu. Saya tahu Tuhan mau ini kerjakan di pendidikan. Tuhan maunya gimana gitu kan. Saya cuma selalu tanamkan ini semua adalah milik Tuhan. Ini kita ngerjakan semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa gitu kan. Ini semuanya untuk Tuhan, dan saya percaya karena ini milik Tuhan, Tuhan yang akan mengatur semuanya. Amin. Kita hanya hambanya Ya. gitu ya. Kita hambanya, kita pokoknya belajar taat aja. Tuhan maunya apa, kita lakukan aja. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak Christine ya. Mungkin yang mendapat visi, misi kan bukan hanya kita ya. Pasti Tuhan rindu semua anak-anaknya tuh mengerjakan mimpinya. Mungkin di luar sana ya, di luar sana bintang-bintang Tuhan ya. Bintang-bintang Tuhan yang mungkin sedang bergumul, yang mungkin juga menunggu visi dan misi dari Tuhan ya. Kira-kira ada pesan nggak dari Kak Christine untuk setiap orang yang sekarang itu sedang, entah itu dia mengerjakan atau dia lagi menunggu, dia lagi berdoa dan lagi bergumul,
apa sih yang harus selalu diingat dan dipegang? Bukan hanya ketika dia mengerjakan, tapi ketika dia mulai mendoakan itu semua. Iya. Satu hal, setiap kita dilahirkan itu punya sebuah tujuan Tuhan. Itu satu hal. Tidak ada satupun kita yang hidup kebetulan dan hidup kita sia-sia gitu ya. Satu hal yang harus kita pastikan bahwa kita ini ada sebuah tujuan dan Tuhan pasti berikan sebuah mimpi, visi Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Nah, bagaimana? Kita kadang nggak sadar ya, kita nih dipanggil di apa ya? Kita harus mengerjakan apa ya? Mereka masih bingung. Yang pentingnya satu, biasanya panggilan Tuhan itu tidak jauh dari apa yang biasa kita kerjakan. Bisa juga karena kita melihat situasi dan kita memiliki hati ya. Nah, ketika panggilan itu mulai muncul, langkah pertama adalah mulai ada kerinduan. Ketika kita mulai ada kerinduan terhadap sesuatu, itu jangan takut untuk melangkah. Jadi ketika Tuhan berikan sesuatu hal dalam hati kita, mungkin kita nggak tahu detailnya gimana, pokoknya melangkah saja. Berani melangkah itu kata kunci yang pertama. Ketika kita berani melangkah, ikuti aja itu jalannya. Mungkin kita sempat pengen berbelok. Kita doa sama Tuhan, Tuhan, pokoknya tuntun aku Tuhan. Biar aku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Yang penting jangan takut untuk melangkah. Ketika kita melangkah, berarti kita sudah mulai merespon panggilan Tuhan. Entah itu mungkin salah ya, Tuhan akan belokkan kembali. Jadi mungkin kita nggak ngerti, oh ini benar nggak ya? Jangan karena kita takut itu salah, kita tuh nggak berani melangkah gitu. Ya, jadi kita harus berani melangkah dulu. Setelah kita berani melangkah, nah Tuhan akan tunjukkan step by step. Mungkin kita salah di mana, Tuhan akan belokkan supaya kita ini akhirnya berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan yang awal. Seperti itu. Nah, entah itu bidang apapun. Ya, mungkin pertama masih bingung, panggilanku apa ya? Kok rasanya gitu ya, panggilanku ini bekerja gitu misalnya, di marketplace. Nggak apa-apa. Kalau emang itu yakin dorongan damai, yang penting hatinya damai dan memang cara mengujinya ya, itu adalah yang pertama, ini digunakan untuk kepentingan diri, pengenmu sendiri atau kepengennya Tuhan. Itu karena kamu punya ambisi terhadap dirimu sendiri, memperkaya diri, atau karena tuntutan orang tua. Nah, faktor-faktor apa yang buat kamu pengen ambil keputusan itu? Diteliti dulu. Oh, aku ini karena aku disuruh orang tua gitu misalnya. Oh ya berarti itu belum tentu gitu kan. Oh aku pengen ini kan, aku ternyata pengen jadi orang yang kaya. Nah ya belum tentu itu ya. Nah jadi kita cross check dulu. Ya, apa yang tertanam di hati kita, keinginan kita tuh cross check dulu. Oh ternyata aku udah pengen tuh jadi kaya gitu ya. Aku udah pengen tuh, ini bukan karena orang tua, tapi aku pengen itu jadi berkat buat Tuhan, sesama, pengen melayani Tuhan misalnya. Oh ya mungkin, coba aja melangkah. Nah, waktu sambil melangkah, terus diuji. Damai enggak? Ya kan? Tuhan buka jalan enggak? Ya, mulai kita melangkah step by step, nanti Tuhan akan tunjukkan kok. Semakin detail nanti. Ya, mungkin marketplace, mungkin pekerja gitu aja. Tapi nanti akan didetail lagi. Setiap panggilan itu unik ya. Kalau ibarat kita belajar mengenai panggilan itu unik sekali. Seperti sidik jari manusia. Setiap orang itu beda sekali, walaupun panggilannya sama, misalnya jadi seorang guru. Itu guru yang seperti apa, itu pun berbeda. Karakteristiknya seperti apa, itu pun berbeda. Ya, jadi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan panggilan orang lain. Seperti itu aja sih. Oke, luar biasa ya. Jadi diberkati sekali hari ini. Benar sekali ya. Jadi kalau ini dari aku aja ya, dari aku nanti kamu boleh tambahkan. Jadi menurut saya setiap kita bintang Tuhan harus mencari panggilan kita apa dan kerjakan. Nah selanjutnya adalah yang harus kita lakukan, taat saja dan percaya saja. Tentang bagaimana akan ada hambatan atau apapun, tetap taat dan percaya, pasti Tuhan akan buka jalan buat setiap kita supaya panggilan kita bisa tergenapi. Nah kalau dari Sandra gimana nih? Kalau yang saya tangkap dari semua sharing tadi ya, tentunya maksudnya visi misi yang diberikan Tuhan itu kan pasti sangat besar, luar biasa ya. Tuhan tuh nggak mungkin merancangkan rancangan yang mencelakakan kita ya, Yeremia 29 ayat 11. Tapi
saya lihat dari perjalanan itu semua, percayalah ketika Tuhan memberikan suatu visi dan misi di dalam hidup kita nggak mengerjakannya sendirian. Tuhan menyertai kita. Walaupun kadang kita digoyahkan, ya iblis pasti nggak senang dengan rencana Tuhan yang luar biasa, karena pasti Tuhan mengerjakan sesuatu tuh bukan suatu hal yang ini ya buruk ya. Justru iblis itu selalu punya hal yang buruk. Tapi sekalipun kita diuji oleh keadaan, kita diuji oleh waktu, pasti nanti kita akan muncul seperti emas. Karena Tuhan menyertai kita di sana, karena kita berpegangan sama Tuhan ya, berpegang penuh sama Tuhan. Jadi salah satu dari kata Kak Christine tadi, sekalipun kita kadang takut ke depannya ya, kita manusia bisa takut, nggak mungkin kita nggak takut ya. Itu adalah suatu perasaan, tapi jangan sampai kita dikalahkan oleh ketakutan itu. Justru ketika ada rasa takut itu, kita boleh mengandalkan Tuhan. Kita boleh bilang, Tuhan aku takut, tapi ini aku, pakailah aku. Dan pasti saya percaya pasti kita semua kalau sudah menyerahkan itu ke tangan Tuhan, Dia bekerja di luar dari nalar dan kemampuan kita. Ya. Dan jangan takut melangkah. Biasanya kita takut melangkah karena sendirian. Justru harus berani melangkah dulu ya. Melangkah dulu, baru nanti akan terlihat nih pelan-pelan sedikit-sedikit taselnya Tuhan di dalam hidup kita. Justru itulah adventure-nya. Perjalanan yang asik ya. Menyusun puzzle-nya Iya. Tuhan. Oke, kita jadi sudah kita selesai ya. Terima kasih buat Iya. bintang Tuhan yang sudah mendengarkan ya dari episode sebelumnya sampai episode hari ini. Juga terima kasih Kak Christine ya sudah bagi cerita yang banyak, pengalamannya ya yang sangat memberkati kita semua, yang luar biasa. Tuhan tetap berkati pelayanan Kak Christine dan juga timnya ya. Timnya semuanya, guru-guru Dan semua semuanya. Oke, yang terakhir kita minta Kak Christine untuk tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Kaulah kami yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, bila hari ini kami boleh berbagi Tuhan satu sama lain. Biarkan Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Biarkan Engkau Tuhan yang meneguhkan setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dilahirkan ke dunia ini dengan sebuah kebetulan. Kami percaya Tuhan, Kau punya sebuah rencana yang besar dalam setiap kami. Kami punya sebuah panggilan Tuhan. Kami mempunyai sebuah tujuan hidup Tuhan, untuk kami boleh Tuhan berkarya buat kerajaan-Mu. Mari Tuhan Kau pakai setiap kami Tuhan, setiap bintang-bintang Tuhan dimanapun dia berada. Ya kan Kau mau teguhkan Tuhan setiap orang yang belum mengerti panggilan, Kau mau bukakan panggilan mereka. Bagi mereka yang sudah mulai mengerti tapi mereka masih takut, mari Tuhan Kau berikan keberanian untuk mereka untuk melangkah dalam visi-Mu Tuhan. Berikan mereka keberanian Tuhan untuk melangkah dalam misi yang Kau berikan buat mereka Tuhan. Mari Tuhan, mungkin mereka yang sudah berjalan dalam visi-Mu, tapi begitu banyak hambatan Tuhan yang mereka hadapi. Mari Tuhan Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka penghiburan, keteguhan di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami akan menyelesaikan semuanya sampai akhir, dan kami akan menyelesaikan setiap pertandingan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya, dan kami berdoa Tuhan untuk gereja CMC Tuhan. Kami percaya Engkau memimpin gereja ini dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami percaya kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, karena gereja ini adalah milik-Mu Tuhan, dan gereja ini adalah kepunyaan-Mu. Kami percaya Tuhan, dan kami setiap orang yang di dalamnya. Mari Tuhan Kau bangkitkan setiap kami. Mari Tuhan Kau pakai kami semakin Tuhan serupa seperti Engkau, dan kami boleh memiliki api yang kudus dari Engkau, dan kami boleh semakin Tuhan, kami semakin Tuhan disempurnakan, semakin dewasa di dalam Engkau. Kami boleh mengalami pertumbuhan rohani yang semakin pesat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan seluruh bintang-bintang Tuhan yang mendengarkan Tuhan pada hari ini. Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang menuntun setiap kami, Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.